Garis tangan lurus ini atau simen line terbentuk dari dua garis utama yang menjadi satu, yaitu antara garis hati dan garis kepala. Garis tangan lurus atau simen line terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama adalah bentuk simen line murni. Kemudian yang kedua adalah garis tangan lurus atau simen line dengan energi hati. Simen line yang ketiga adalah garis simen line atau garis lurus dengan energi kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang masih selalu setia dengan Papui Channel. Semoga hari ini dan ke depan sukses selalu. Amin. Untuk topik kali ini adalah penjelasan lengkap tentang karakter, sifat, kelebihan dan kekurangan garis tangan lurus atau simen line. Namun sebelum ke materi inti, yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah mengetahui dan mengerti tentang bentuk garis tangan lurus atau simen line. Karena apa? Karena bentuk garis tangan lurus atau simen line yang ini tentu memiliki arti yang berbeda-beda antara bentuk yang satu dengan bentuk simen line yang lain. Ikuti dan simak videonya sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih Papui Channel sebagai program pilihan. Untuk informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Dalam ilmu palmistry, garis tangan lurus atau simen line terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama adalah bentuk simen line murni. Disebut simen line murni karena hanya ada satu garis saja di telapak tangan. Itu artinya tidak ada garis lain yang ada di telapak tangannya, baik itu pada garis utama maupun pada garis-garis kecil yang muncul termasuk guratan-guratan yang ada di telapak tangan. Simen line murni juga bisa hanya ada di tangan yang kiri ataupun tangan yang kanan. Tetapi ada juga orang yang memiliki simen line murni pada kedua telapak tangannya. Kemudian yang kedua adalah garis tangan lurus atau simen line dengan energi hati. Bentuk simen line energi hati ini bercabang ke arah jari telunjuk, dan garis ini bukan garis simen line murni, melainkan garis hati yang kuat yang telah menangkap garis kepala. Adapun orang yang mempunyai atau memiliki garis tangan energi hati ini, orangnya memiliki kecenderungan sedikit logika dan kekuatan mental yang membuat sesuatu keputusan atau mengambil tindakan. Dalam hal ini, emosi akan sangat menentukan setiap aktivitasnya. Berikutnya yang ketiga atau bentuk simen line yang ketiga adalah garis simen line atau garis lurus dengan energi kepala. Bentuk simen line ini bercabang sebaliknya dari garis simen line energi hati, yaitu ke arah bawah. Orang yang memiliki garis simen line energi kepala ini memiliki kekuatan emosional yang sangat kecil untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Ia akan menggunakan logika dan sedikit emosi dalam melakukan setiap aktivitasnya. Yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah garis tangan lurus atau simen line adalah bentuk garis di telapak tangan yang berbentuk lurus dan tidak terputus. Garis tangan lurus ini atau simen line terbentuk dari dua garis utama yang menjadi satu, yaitu antara garis hati dan garis kepala. Simen line adalah bentuk garis di telapak tangan yang dimulai dari bawah jari telunjuk sampai ke bawah jari kelingking dengan posisi yang lurus. Sementara garis tangan lurus ini atau simen line bisa hanya di tangan kiri ataupun di tangan kanan saja. Tetapi ada juga orang yang memiliki simen line atau garis tangan lurus ini di kedua telapak tangannya. Lalu bagaimana dengan karakter, sifat, kelebihan dan kekurangan orang yang memiliki garis tangan lurus atau simen line? Tentunya setiap orang dengan garis tangan apapun bentuk dan jenisnya pasti memiliki sisi positif, negatif, dan kelebihan atau kekurangan. Termasuk salah satunya adalah orang yang memiliki garis tangan lurus atau simen line ini. Berikut ini adalah sisi positif dan kelebihan yang dimiliki orang dengan garis tangan lurus atau simen line. Karakter positif orang yang memiliki garis tangan lurus atau simen line ini adalah rata-rata orangnya cepat berpikir, aktif, responsif, dan cepat mengambil langkah atau tindakan nyata, sehingga sering mendapat kepercayaan dari orang lain dan diberikan tanggung jawab yang besar. Sementara kelebihannya adalah orangnya gigih, berani, dan tidak mau menyerah atau selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga atau melakukan hal yang spontan. Dalam melakukan aktivitas atau pekerjaannya, ia akan selalu bergerak cepat dan tidak suka menunda pekerjaannya.
Hal yang menonjol lainnya adalah rata-rata orangnya berani mengambil resiko besar dan melakukan segala aktivitasnya dengan bersungguh-sungguh, termasuk dalam membela teman. Ia akan melakukan hal apapun untuk membela teman-temannya. Kemudian sisi negatif dan kekurangannya adalah orangnya mudah marah, impulsif, keras kepala, dan cepat tersinggung. Ketika sudah tersinggung apalagi marah, maka butuh waktu yang lama untuk bisa menenangkan diri, sehingga terkadang dalam melakukan aktivitas ataupun pekerjaannya semuanya terganggu dan tidak ada lagi semangat. Salah satu sifat buruk yang dimiliki orang yang memiliki garis tangan lurus ini adalah mereka dikenal sebagai orang yang boros, bahkan mereka tidak bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Adapun kelemahannya adalah terkadang orangnya cenderung sering menghadapi persoalan atau permasalahan di luar logikanya dan sulit bisa mengontrol diri sendiri dengan baik. Misalnya, munculnya emosi yang secara tiba-tiba tanpa sebab, dan hal ini tentunya bisa mempengaruhi keseimbangan cara berpikir dan tidak stabil. Jika sudah ada kebencian ke orang lain, maka ia akan sangat membencinya dalam waktu yang lama hingga ada rasa dendam. Namun secara umum, orang dengan garis tangan lurus atau simian line ini memiliki kecerdasan, kepekaan, percaya diri, mempunyai kemauan yang tinggi, namun tidak sabaran dan agak temperamen. Tetapi mereka memiliki penilaian yang tegas tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, termasuk dalam hal suka ataupun tidak suka. Jika ada hal yang positif, maka ambil hikmahnya, tetapi jika justru menjadikan hal yang negatif, maka abaikan. Manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dan pertolongannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.